Sehingga dengan melihat realita yang ada, ketika sebagian anak dikasih kendaraan atau hibah di posisi ibu sedang sakit yang parah, yang itu merupakan sakit terakhir dalam hidupnya, maka yang kami pahami ini statusnya wasiat, dan wasiat untuk anak atau wasiat untuk ahli waris. Orang tua yang sakit keras mengeluarkan wasiat agar memberikan harta-harta tertentu untuk anak-anak yang merawatnya setelah ia meninggal. Wasiat ini mendapat tentangan dari anak-anaknya yang lain. Haruskah wasiat ini dilaksanakan? Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Baik, yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, para ulama tegas mengatakan bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradi mautihi, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, itu berstatus sebagai wasiat. Hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradil maut, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematian, itu berstatus sebagai wasiat. Dan seperti yang kita tahu, bahasanya wasiat untuk ahli waris tidak boleh, termasuk wasiat untuk anak, karena anak termasuk ahli waris. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Allah telah memberikan masing-masing pemilik hak jatah mereka masing-masing. Anak dapat jatah sekian, istri dapat jatah sekian, atau suami dapat jatah sekian, saudara juga dapat jatah sekian. Sebagaimana penjelasan yang ada di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176 yang bercerita tentang masalah pembagian warisan. Lalu Nabi SAW mengatakan fala wasiyata liwarith, karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga dengan melihat realita yang ada, ketika sebagian anak dikasih kendaraan atau hibah di posisi ibu sedang sakit yang parah, yang itu merupakan sakit terakhir dalam hidupnya, maka yang kami pahami ini statusnya wasiat, dan wasiat untuk anak atau wasiat untuk ahli waris adalah wasiat yang tidak sah. Karena itu harta seperti ini tidak boleh ditunaikan dengan diberikan kepada anak yang kemarin sudah ditunjuk oleh ibu untuk mendapatkannya, yaitu anak-anak yang merawat. Lalu bagaimana dengan aktivitas dia sudah merawat orang tua, merawat ibu, yang itu butuh tenaga, butuh waktu, dan seterusnya. Aktivitas ini termasuk berbakti kepada orang tua. Dan kebaktian seorang anak kepada orang tua itu tidak boleh digantikan dengan minta warisan lebih. Karena yang nanggung pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjamin pahalanya adalah Allah. Sehingga sampaikan kepada anak-anak yang sudah memberikan kebaktian kepada orang tua, lakukan ini dengan ikhlas. Anda telah merebut pahala saudara-saudara Anda yang lain yang tidak bisa merawat orang tua. Sehingga ketika Anda merawat orang tua, Anda tidak perlu merasa kalah dalam pembagian harta waris, karena mereka ketika mendapatkan jatah warisan itu Allah yang bagi, dan Anda mendapatkan hak mungkin lebih sedikit atau bahkan sama dengan yang lain, padahal Anda sudah mengeluarkan tenaga, Anda biaya ketika merawat orang tua. Anda nggak perlu sedih. Di posisi ini Anda sebenarnya sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah yang nanggung pahala, bukan karena Anda ingin mendapatkan warisan yang lebih dari orang tua. Karena itu biarlah serahkan kepada syariat yang membagi warisan, dan kalau memang ini bukan hak Anda untuk dimiliki, karena ini wasiat yang tidak boleh ditunaikan, maka sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Dan kembali kami ingatkan untuk menekankan prinsip, mengedepankan prinsip persaudaraan. Dan bagi para saudara yang kemarin sebelum sempat merawat orang tua,
Anda berutang budi dengan saudara Anda yang telah merawat orang tua Anda, maka jangan lupa memberikan sebagian harta Anda untuk mereka sebagai hadiah, sehingga setelah warisan dibagi Anda mendapatkan jatah ya, sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat. Anda misalnya berikan sekian persen warisan itu kepada saudara-saudara Anda, adik Anda yang telah merawat orang tua, sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menggantikan kami semua dalam menunaikan kewajiban para anaknya. Selanjutnya tentang tanah dan rumah yang merupakan warisan orang tua. Begitu ibu meninggal dunia atau orang tua meninggal, maka otomatis seluruh harta yang beliau miliki menjadi hak milik para ahli waris. Nah, kemudian karena sudah pindah hak milik, maka selanjutnya adalah dilakukan porsi pembagian. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, dan seterusnya. Anda bisa mengundang salah satu ustadz atau dai siapa yang bisa mengajarkan seperti ini, sehingga masing-masing tahu, oh di tanah sebelah sana saya punya sekian persen, di tanah sebelah sini saya punya sekian persen. Setelah masing-masing tahu haknya, nah bisa dikonversi. Tanah ini kalau di appraise, diprediksi harganya ketemu berapa? Nah, misalnya dari hasil appraisal ketemu sekian M. Nah, dari prosentase tadi kan sudah kelihatan. Berarti si A dapat sekian ratus juta, si B dapat sekian ratus juta, dan seterusnya. Lalu Anda membayari mereka satu persatu sesuai dengan nilai tanah. Nah, masalah batas waktu 2 tahun dan seterusnya ini kembali kepada kesepakatan, sehingga ini sifatnya hanya teknis masalah jual beli dan tidak ada kaitannya dengan masalah fikih warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.